Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Astanto. Saya dari MJ501. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Yaitu table of content bisnis model Canvas. Yang pertama opening, yang kedua table of content, yang ketiga model bisnis, yang keempat elemen, yang kelima analisis studi kasus berdasarkan 10 10 type of innovation. Berikutnya adalah model Canvas. Bisnis model Canvas adalah pemikiran akan asal-usul organisasi dibentuk hingga value apa yang dapat diberikan. Model bisnis menunjukkan tantangan visi dan misi suatu organisasi di masa kelak, sehingga dapat diketahui apa maksud dan tujuannya didirikannya. Alat yang digunakan sebagai representasi dalam bentuk visual untuk memberikan gambaran akan alur suatu bisnis. 9 elemen dalam bisnis model Canvas yaitu value proposition, customer relationship, ketiga channel, 4 customer, 6 key partner, yang ketujuh revenue, 8 key activities, 9 cost, yang kelima key resource. Elemen bisnis model Canvas. Key partner adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan. Yang kedua, key activities. Kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan dalam mencapai target dan value perusahaan. Yang ketiga, key resource, aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, value proposition, yaitu mengetahui manfaat apa yang akan konsumen dapatkan saat menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Yang kelima, customer relationship, membangun dan mempertahankan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keenam, channel, media atau sasaran yang akan digunakan perusahaan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Yang ketujuh, customer segment, yaitu menggambarkan target pasar yang ingin dijangkau. Yang kedelapan, cost structure, pemetaan biaya pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Yang sembilan, revenue stream, asal usul sumber pendapatan. Company profil pada Shopee. Shopee pertama kali didirikan oleh Chris Feng, seorang lulusan terbaik Universitas Nasional Singapura. Kini Shopee dikenal sebagai e-commerce yang tidak saja berhasil mendominasi aplikasi gawai, namun juga menjadi aplikasi belanja terpopuler di platform platform data kunjungan pada tahun 2021. Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015 di bawah naungan Garena. Selanjutnya berubah nama menjadi CEA Group, perusahaan yang berbasis di Singapura. Di tahun yang sama, Shopee secara serentak masuk dan berkembang ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Milestone pada PT Shopee. Pada tahun 2015, Shopee diluncurkan sebagai platform mobile first pertama yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk secara online dengan dukungan logistik dan pembayaran terintegrasi. Pada tahun 2017, Shopee meluncurkan Shopee Mall, menghadirkan lebih dari 200 merek ternama di Singapura dan Filipina, memperluas pilihan produk terkualitas bagi konsumen. Pada tahun 2019, Shopee membuka kantor pusat regional dengan 6 lantai di Singapura yang bertepatan di Science Park, menandai komitmennya terhadap ekspansi dan inovasi di kawasan tersebut. Pada tahun 2020, Shopee menjadi platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara dengan sekitar 14,1 juta pengunjung online pada kuartal keempat tahun tersebut. Tahun 2023,
Shopee meluncurkan inisiatif Brand Protection Partnership atau BPP untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual bagi mitra mereknya, menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem e-commerce. Tahun berikutnya, Shopee mencatatkan pertumbuhan pesat dengan pendapatan e-commerce meningkat sebesar 42,6% menjadi 3,2 miliar dolar pada kuartal ketiga, didorong oleh kinerja kuat di Asia dan Brasil. Berikut adalah bisnis model kanvas pada Shopee. Yang pertama, key activities, manajemen platform, pemeliharaan teknis, pembaruan platform, pemasaran dan promosi, mengatur kampanye dan diskon kilat, dan festival belanja, misalnya diskon 11-11 sale dan 12-12 sale. Yang berikutnya, manajemen logistik, mengelola pengiriman dan pembelian produk untuk kepuasan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan, memberikan dukungan melalui chat langsung, email, dan telepon. Yang berikutnya, key partner, penjualan dan pemasok Shopee bermitra dengan penjual lokal, internasional, dari UMKM sehingga merek besar. Perusahaan logistik bekerja sama dengan perusahaan pos laju, JNT Express, dan DHL untuk pengiriman yang efisien. Penyediaan pembayaran ShopeePay, perbankan online, kartu kredit, debit, dan e-wallet seperti Touch and Go. Pemasaran dan iklan, berkolaborasi dengan agensi media untuk kampanye di TV, radio, dan media sosial. Selanjutnya, key resource, platform teknologi, infrastruktur teknologi informasi canggih untuk operasi website dan aplikasi yang lancar. Tim manajemen, manajer, insinyur, pemasaran, dan staf layanan pelanggan yang terampil. Database pelanggan, data perilaku pembelian untuk perencanaan strategi pemasaran. Merek dan reputasi, nama Shopee yang terkenal dan terpercaya. Selanjutnya, value proposition, pilihan produk yang luas, berbagai produk dari penjual lokal dan internasional, harga yang kompetitif, diskon, promosi, dan penjualan kilat. Kemudahan pembelian, proses pembelian mudah melalui platform yang ramah pengguna, layanan pelanggan yang baik, dukungan responsif, dan pengembalian barang yang mudah. Customer relationship, dukungan pelanggan, bantuan melalui chat, email, telepon, program loyalitas seperti Shopee Coin, voucher, dan hadiah untuk pelanggan setia. Komunitas pengguna, platform ulasan, dan forum masukan pengguna. Yang selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan platform online, situs web, dan aplikasi saluran Shopee seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk pemasaran. Iklan online, iklan do Google AdSense, media sosial, dan email. Customer segment, pembelian retail, individu yang membeli untuk keperluan pribadi, penjual kecil dan menengah, penjual yang menggunakan Shopee untuk menjual produk mereka. Penjualan internasional, penjual yang ingin masuk ke pasar Asia Tenggara dan Taiwan. Revenue stream, yaitu komisi penjualan, komisi dari transaksi yang berhasil, biaya iklan dibayar oleh penjual untuk promosi produk, biaya layanan, pendapatan dari layanan tambahan dari ShopeePay, pendapatan logistik, biaya pengiriman yang dikenal pada penjualan atau pembeli. Berikutnya adalah cost Shopee. Ilustrasi perhitungan biaya administrasi finansial Shopee Mall per produk. Perhitungannya sebagai berikut. Dan ilustrasi di atas berlaku untuk penjualan Shopee Mall dengan biaya administrasi finansial sebesar 2,5%. Total biaya administrasi belum termasuk perhitungan biaya pembayaran dan biaya layanan program gratis ongkir ekstra dan atau cashback ekstra.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.